Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Berjumpa kembali di channel aku Arif Official. Di video kali ini saya akan coba untuk mereview RC MN78 ini yang sudah saya pakai selama kurang lebih hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun, jadi setahun lebih lah kalau nggak salah kira-kira. Jadi untuk tampilan RC ini di sini selain sudah dipasang stiker di bagian body RC-nya, kemudian di bagian-bagian lain juga di bagian belakang nih bisa kelihatan. Di sini saya coba pakai ini tangga. Nah, tangganya bikin sendiri ya guys ya, dari bekas bekas wadah wadah cutter guys, dibikin seperti ini terus dicat. Nah, ini catnya udah pada ngelopek nih guys, mungkin karena sering nabrak atau dicuci. Nah, lepas catnya karena bagian plastiknya ini plastik licin guys. Kalau bekas cutter itu, bungkus cutter, cangkang cutter. Oke guys, kita bakalan coba untuk lihat bagian mekanika dari RC ini guys. Nah, kalau untuk ban ini saya pakai karet ban dari WPL C64 kalau nggak salah, C64 yang Toyota Hilux gitu. Nah, kalau pelek, saya masih pakai pelek bawaan karena tampilannya ini ya cocok untuk RCMN 78 ini. Nah, untuk segi tampilan luar ini gak ada yang banyak berubah guys, hanya tambah stiker aja sama emblem kayak gini nih guys nih, emblem 3D print guys. Nah, gak ada yang lebih guys selain pasang emblem sama stiker, terus pasang tangga di sini di belakang. Bagian interior sama aja guys, gak ada yang coak ya guys ya, gak ada yang dicoak. Ini untuk body, karena apa? Karena ini hard body MN ini kalau menurut saya sekali ya, sayang kalau misalkan coak-coak itu untuk penambahan parts ataupun pemasangan elektrikalnya. Nah, ini juga pernah coak dikit nih segini doang. Nah, ini saya nyesel nih guys karena udah coak ini bagian depan bodinya, padahal buat apa dicoak gitu guys. Tadinya supaya bannya bisa belok-belok ini nih guys ya, tapi gak masalah guys. Padahal ini setelah saya pasang bushing di bagian ini nih, bagian dalam ini, ternyata gak gasok guys. Oke, lanjut ke bagian interior depan. Nah, ini cuman pasang action figure aja ya guys ya, bagian interior depannya itu doang. Dalamnya gak ada yang dirubah ataupun dicoak, ini masih tetap bawaan semua. Ini doang nih yang dicoak depannya. Oke, nyesel udah coak. Oke guys, kita lihat bagian kaki-kaki gardan dan ini nih link steering ya. Ini udah upgrade bagian bawahnya, kecuali bagian ini nih guys, bagian bagian skid plate-nya. Bukan skid plate nih guys, apa namanya ya, lupa saya namanya, yang bagian sini. Nah, ini masih pakai yang bawaan guys, karena meskipun plastik tapi plastiknya kuat ya. Nah, untuk apa saja yang sudah di-upgrade, yang pertama di sini bisa dilihat ada gardan, ini udah pakai gardan metal. Link steering bawaan dari gardan yang pastinya udah metal. Terus kaki-kaki, tampilan kaki-kakinya masih pakai kaki-kaki standar ya, tapi berbahan
metal guys. Nah, bahannya metal terus, tapi tampilannya gini ya, sederhana, sama kayak tampilan kaki-kaki bawaan MN78. Hanya saja ini menggunakan bahan metal. Metalnya jenis aluminium ya guys ya. Untuk ini, untuk kaki-kakinya, jadi dia ringan guys. Terus ini ada bagian kopel yang juga saya ganti ke metal. Padahal sebetulnya guys, untuk skala 1:12 ini untuk kopelnya, terutama MN78, bagusnya pakai kopel bawaan guys. Kalau kata orang-orang itu gampang patah, it's okay lah kalau gampang patah juga. Kopel MN78 ini, pertama kelebihannya itu nyaman pakainya, gak gampang copot. Bagian sini nih, bagian baut ini sama bagian baut belakang ini gak gampang copot. Kalau yang ini seiring pemakaian ya, ini gampang copot nih guys. Bagian baut kutu yang ada di sini sama sini, ini ada 4 ya, 1 2 baut kutunya, 3 di dalam sini dan 4 di sini. Nah ini semua gampang copot. Kalau mainnya agak kasar ini copot nih, makanya saya lem pakai lem baut biar gak gampang copot. Tapi tetap aja guys, main copot, pulang digendong terus nih arsinya. Jadi nah itulah kenapa saya sarankan untuk, ini hanya sekedar saran ya guys, untuk memakai kopel bawaan saja karena lebih proper. Yang pertama itu. Yang kedua, meskipun dia bahan plastik tapi plastiknya alot guys, jadi gak gampang patah guys, kecuali kita ganti elektrikal menggunakan dinamo brushless guys. Dinamo brushless itu biasanya tenaganya lumayan ya, torsinya. Nah ini rawan patah juga untuk kopel plastik, tapi kalau mainnya santai itu aman guys, awet guys, beneran. Kalau yang MN ini kopelnya itu awet-awet guys, meskipun dia berbahan plastik tapi plastiknya awet. Yang pastinya menurut saya pribadi, kalau misalkan pakai kopel MN itu nyaman guys, karena bautnya bukan menggunakan baut kutu, tapi bautnya itu yang baut tembus dari sini ke bawah nih. Nah itu yang bikin nyaman, jadi gak gampang copot kalau dipakai. Oke, kita lanjut lagi ke bagian shock breaker. Nah ini juga shock breakernya udah diganti, gak kelihatan ya guys ya, gak kelihatan. Kita coba aja ini, buka aja biar kelihatan shock breakernya. Kalau shock breaker ini saya pakai shock breaker yang spring guys ya, karena kalau pakai shock oil itu meskipun katanya enak, tapi kalau menurut saya nggak enak dilihat guys. Nah yang shock metal itu kalau di MN7 shock oil ya, oil shock yang dipakai di MN78 itu nanti kalau misalkan dipakai main itu gak enak kelihatannya guys. Jadi kalau saya sukanya jadi gini guys, RC itu yang gimana ya, agak mantul-mantul gitu kalau misalkan dipakai di jalanan itu. Kalau lagi jalan terus kena kamera, sukanya yang agak mantul-mantul, tapi mantul-mantulnya nggak parah gitu guys. Nah makanya saya pakai shock breaker yang model seperti ini. Ini standar, murah juga harganya. Maksudnya dibilang standar itu bukan standar bawaan kit ya, tapi dia shock breaker yang tanpa oil ya. Tanpa oil, dia hanya mengandalkan spring aja. Nah kita tes bagaimana penampakan shock breakernya, efek dari shock breakernya ketika mobil ini digoyang nih. Nah, sorry guys ya, lagi
40. Nah, ya meskipun dia mantul-mantul, tapi mantul-mantulnya gak parah ya. Nah, enak kalau dilihat ketika dia jalan guys, kalau menurut saya. Karena kelihatannya pas lagi di kamera guys, pas lagi direkam ketika dia lagi mabar ataupun lagi trailing santai. Kemudian untuk elektrikal ini saya pakai bawaan MN128 aja guys. MN128 saya yang saya udah ganti pakai brushless, elektrikalnya saya pindahin ke sini semua. Terus motor pakai 370, servo masih servo bawaan. Nah, jadi selain itu gak ada yang dirubah lagi, cuman tambah pemberat aja nih di bagian sini. Bisa kita lihat guys. Nah, ini ada bagian pemberat sini ya. Saya kasih panjang ke sini nih. Di sini juga saya kasih 2 titik. Nah, itu aja guys. Terus bagian depan, nah, nggak ada yang lebih lagi guys. Baterai juga masih pakai baterai, nah, baterai standar guys. Lumayan bisa dipakai main asalkan punya baterai cadangan ya, seperti itu. Kalau untuk gearbox ini pakai gearbox metal ya, gearbox metal, gear setnya juga metal, tapi tampilan gearboxnya itu tampilan gearbox yang bawaan. Nah, dan di sini guys, meskipun sudah upgrade pakai motor 370 dan gearbox metal, tapi kalau misalkan gearboxnya gearbox bawaan, itu torsinya kerasa kurang guys di RC ini guys. Kurang gimana gitu ya, mungkin harus pakai gearbox yang single speed yang ada redusernya guys, atau bisa pasang redusernya ke ini ya, ke gearbox MN78 ini. Jadi dipasang ini aja, redusernya aja. Ya, bisa mungkin diakalin seperti apa supaya bisa kepasang. Nah, saya juga belum pernah coba karena itu akan menambah torsi untuk redusernya kalau misalkan sudah dipasang di bagian gearbox MN78 ini. Oke guys, untuk melihat bagaimana sih penampilan atau performa dari RC ini ketika digunakan, kita langsung aja test drive RC ini. Oke guys, nanti bisa kalian lihat sendiri lah, kalian nilai sendiri. Kalau sudah di upgrade gini, kalau sudah di upgrade itu seperti apa, dan kalau pakai motor 370 itu seperti apa. Kalau menurut saya sih torsinya tetap aja ya guys, kurang guys. Oke, cekidot guys. Selamat menyaksikan video test drive-nya.
Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.